Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok C akan melakukan praktek coaching di mana sesi 1 saya sebagai coach yaitu Ibu Andi Suci, kemudian Ibu Rahma sebagai coach. Ya. Bagaimana kita mulai saja? Ya. Oke. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rahma hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Andi. Alhamdulillah kabar baik. Yeah. Nah, Ibu Rahma, kita kan sudah sepakat kemarin akan melakukan coaching hari ini. Nah, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Rahma hari ini? Dan apakah ada hal yang khusus ingin disampaikan? Sejujurnya ya Bu ya, saya merasa agak tegang sedikit di sini karena mungkin ada beberapa pekerjaan yang membuat saya membutuhkan solusi yang lebih efektif. Mungkin dari percakapan nantinya ini kita bisa ada solusi lah yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini nanti Bu. Iya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Rahma sudah mau berbincang dengan saya. Nah nanti kita jadikan perbincangan ini kita mencari solusi bersama. Nah apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas pada lebih mendalam lagi pada hari ini? Kalau khususnya nanti sesi akhir saja ya Bu ya, karena mungkin sedikit agak privasi lah. Iya. Tapi insyaallah akan saya ceritakan sama Ibu. Oh iya, oke Bu. Nah, apa sih tujuan yang ingin Ibu Rahma capai pada hari ini? Jadi mungkin karena di sini Bu ya, saya ada sedikit kurang. Jadi saya mungkin di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mempresentasikan sesuatu dengan baik. Jadi kemampuan presentasi saya agak terasa kurang. Jadi mungkin ini yang saya mau tingkatkan. Ya, jadi menurut Ibu Rahma ingin meningkatkan kemampuan presentase karena menganggap bahwa kurang dalam hal ini. Nah, bagaimana sih definisi dari tujuan akhir yang Ibu inginkan pada hari ini? Jadi menurut saya kalau presentasi saya baik ya Bu ya, saya nanti bisanya percaya diri lah kalau misalkan bicara pada saat presentasi. Kemudian audiens juga memberikan apa lagi namanya, memberikan positif kepada saya pada saat mungkin saya presentasinya nanti. Itu yang saya inginkan Bu. Iya, Masya Allah bagus itu Bu. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari perbincangan kita pada hari ini? Mungkin ya Ibu ya, biasanya kan saya agak takut sih dan gugup pada saat biasanya presentasi. Mungkin di sini kalau misalkan nantinya saya tidak gugup, mungkin adalah indikator keberhasilan saya. Dan mungkin kadang ketika saya ingin bicara, saya merasa takut sih memberikan ide atau berbicara. Di sini mungkin itu yang menjadi indikatornya ketika saya tidak gugup lagi atau merasa takut berbicara pada saat presentase, itulah indikator yang saya ingin capai Bu Andi. Oke Ibu Rahma, nah kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa sih yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentase? Itu tadi Bu, kadang saya sudah menyiapkan kata-kata, kadang saya lupa apa tadi ya yang saya ingin bicarakan kembali. Di situnya Bu Andi agak sedikit bagi saya. Betul. Nah mungkin Ibu Rahma bisa menceritakan lagi lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul seperti itu ya? Saya rasa ketika saya bicara Bu Andi, saya kan gugup. Saya merasa apa yang saya katakan itu mungkin salah atau terdengar tidak nyambung lah dengan yang saya katakan dengan apa yang presentasikan. Itu Bu Andi.
Iya, betul betul. Saya cukup, paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menghadapi, situasi seperti ini? Ya. Mungkin, bagaimana ya, saya merasa, mau percaya diri, merasa Heeh. lebih percaya diri kalau misalkan orang lain bisa mendengar saya dengan baik. Mungkin Iya seperti itu, Bu. iya. Kalau begitu Ibu Rahma, yuk kita, sama-sama cari solusi bagaimana kira-kira agar hambatan-hambatan yang Ibu Rahma hadapi itu bisa kita, hadapi, ya. Bagaimana Ibu Rahma? Iya, Bu, saya siap, dibimbing, mungkin diberi arahan lah Iya. bagaimana, teknik-teknik yang saya harus lakukan, Iya strateginya, supaya iya saya bisa menyelesaikan masalah saya iya ini, Bu, ya. Mungkin, dari beberapa waktu sebenarnya sih saya bisa, cuman, iya, selalu itu muncul rasa takutnya, Bu betul. Andi. Iya iya. Baik Bu Rahma, nah untuk kita supaya solusi ini bisa kita, eee dapatkan secara bersama-sama, yuk kita rancang yuk, kira-kira, rencana apa yang Ibu mau lakukan sehingga tujuan presentase itu bisa Ibu, lakukan sesuai dengan keinginan Ibu, ya. Eee, Mungkin Iya ya kalau, supaya presentasinya baik, mungkin saya harus mempersiapkan dulu presentasi saya ya, Bu. iya, betul betul. Kemudian setelah mempersiapkan presentasi yang baik, mungkin Iya ada beberapa dari Canva mungkin nanti saya perlihatkan, insya Allah rencana seperti itu. iya Kemudian mungkin kalau ketika saya berbicara mungkin agak cepat, itu mungkin yang saya mau latih juga, mungkinlah iya berbicara depan teman, atau mungkin bicara sendiri, iya. melihat, di video, oh bagaimana, posisi saya supaya rasa tegang itu hilang. Mungkin Iya. seperti itu ya Bu Andi. Iya, bagus sekali Bu Rahma. Nah kira-kira, prioritas apa yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Iya, Saya mungkin materi presentasi, mhm, mungkin dan berlatih dengan baik, dan fondasi mungkin yang kuat adalah, bagaimana berlatih supaya rasa gugup itu hilang. Mungkin itu ya iya Bu Andi. iya. Nah, eee, bagaimana caranya untuk berlatih kemudian mengatasi rasa gugup? Mungkin ada, strategi yang Ibu akan gunakan nanti untuk mencapai tujuan presentasenya? Iya Eee, dari biasanya saya membaca ya, iya bagaimana mungkin saya lebih mendalam lagi bagaimana cara, menangani rasa ketakutan itu mungkin dari membaca beberapa sumber, atau iya trik-trik apa ya, supaya saya bisa berbicara dengan baik, iya betul. mempresentasikan sesuatu dengan baik, mungkin Iya itu. iya. Betul sekali, Bu Rahma. Nah, itu yang Ibu tadi sampaikan itu adalah langkah-langkah yang menurut saya itu baik, kemudian, tergolong terstruktur ya, kemudian, bagaimana nanti Ibu bisa mengatasi tantangan tersebut, kemudian, bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana aksi tersebut. Nah, sekarang saya inginkan Ibu Rahma itu, memberikan komitmen ya, memberikan komitmen dari Oh, rasa tanggung jawab dari jadi saya aksinya insya Allah berkomitmen ya. untuk, kalau ada misalkan ada sesuatu yang ingin saya presentasikan, Iya iya. mungkin saya menyiapkannya terlebih dahulu, Iya iya. menyiapkan dengan baik presentasi itu, mencari referensi, Betul. bagaimana presentasi yang baik, kemudian mungkin, saya juga mencari feedback dari teman saya, Iya. mungkin teman-teman, samping saya di ruang guru, Iya mungkin melihat apa reaksi saya, bagaimana, iya. saya berbicara di situ. Saya kira itu Bu Andi, Iya mungkin iya. ya. Sudah bagus itu Bu Rahma dengan cara misalnya, mempersiapkan materi presentase, kemudian misalnya, berlatih di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman. Nah, kira-kira, siapa saja sih yang bisa membantu Ibu dalam, mewujudkan komitmen itu? Mmm, Mungkin yang karena saya mungkin cari teman-teman yang lain yang bisa saya minta bantuan Iya untuk
menilai atau melihat bagaimana saya berbicara. Kemudian mungkin juga dari pasangan saya nantinya berlatih dengan pasangan, apakah saya bisa termotivasi untuk membuat saya lebih percaya diri, Bu Andi. Saya kira itu. Iya. Iya, Masya Allah Bu Rahma ya. Nah, kira-kira tindak lanjutnya nanti dari kegiatan hari ini apa ya Bu Rahma ya? Ya, saya kira itu tadi Bu Andi. Mudah-mudahan saya bisa bersemangat terus untuk kalau misalkan ada tugas untuk presentase, saya akan tampil lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak Bu Andi sudah memberikan masukan, sudah mendengarkan saya, Bu Rahma. membantu saya untuk setidaknya saya merasa agak sedikit ringan lah dengan diskusi kita hari ini Bu Andi. Ya, intinya Bu Rahma tetap semangat berusaha merencanakan kemudian bagaimana melaksanakan. Jadi kira-kira kapan ya Bu kita mulainya ini merencanakannya di aksi nyatanya nanti? Iya Bu Andi, insya Allah terima kasih banyak. Mungkin juga waktunya Bu Andi kita sudah masuk kelas. Oh iya. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.